Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Islam dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Dampak Work from Home pada Anak Usia Dini di masa pandemi COVID-19. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan pemerintah untuk work from home mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga. Dari menurunnya ekonomi keluarga tersebut muncul berbagai dampak bagi anak usia dini, antara lain emosi anak tidak stabil, krisis gizi, dan kesehatan anak, terjadinya GAP pembelajaran, krisis keamanan dan kenyamanan, dan krisis pengasuhan anak. Kita masuk ke pendahuluan. Pada akhir 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus coronavirus atau COVID-19. Lebih dari 114 negara telah terjangkit virus ini. 8 negara diantaranya telah mengkonfirmasi lebih dari 1.000 orang tertular virus corona. Untuk itu, WHO menyatakan virus corona sebagai PHEIC, yaitu Public Health Emergency International Concern, yaitu kejadian luar biasa yang berisiko terhadap penularan kesehatan masyarakat antara negara, membutuhkan respon internasional. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru atau CO adalah singkatan dari corona, dan VI untuk virus dan D untuk penyakitnya. Pada zaman dahulu, penyakit ini dinamakan penyakit 2019 novel coronavirus atau lebih dikenal dengan 2019 nCoV. Virus COVID-19 ini muncul kembali dengan jenis baru, yaitu berhubungan dan satu keluarga dengan SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, dan beberapa jenis flu lainnya. Meskipun terdapat kesamaan karena berasal dari hewan, akan tetapi ketiga penyakit ini memiliki masa inkubasi yang berbeda. Masa inkubasi penyakit SARS sekitar 2-14 hari, penyakit MERS sekitar 1-14 hari, dan COVID-19 sekitar 1-14 hari. Sebagian muncul pada hari kelima. Gejala umum yang timbul pada seorang terjangkit COVID-19 antara lain ia akan merasakan demam tinggi, batuk, dan pilek. Gejala ini mirip dengan flu biasa, akan tetapi jika seseorang itu tidak menghiraukan dan membiarkan, maka akan masuk ke gejala yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika virus tersebut sudah menyebar di paru-paru, ia akan merasakan sesak napas sehingga kesulitan untuk bernapas. Inilah mengapa diperlukan rapid test untuk menguji apakah positif atau negatif COVID-19. Sejak gejala awal, virus corona dapat menular melalui kontak langsung dengan tetesan napas dari seseorang, yaitu terinfeksi. Selain itu, dari batuk, bersin, dan bersentuhan benda atau permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian memegang wajah atau mata, hidung, dan mulut. Virus ini dapat hidup di permukaan dengan batas waktu, akan tetapi dapat mati jika terkena disinfektan. Dari uraian di atas menunjukkan pentingnya kita untuk mengetahui dampak yang dirasakan anak usia dini. Maka dengan penelitian ini, peneliti ingin membedah secara mendalam dampak apa saja yang dirasakan anak usia dini terkait dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Peneliti ini bertujuan untuk memberikan informasi secara mendalam dari hasil analisis review berbagai literatur
terkini tentang dampak pandemi yang dialami anak usia dini. Dari hasil penelitian ini diharapkan guru, orang tua, dan berbagai pihak yang berada di lingkungan sekitar anak usia dini dapat memahami dampak yang dialami anak sehingga dapat berkolaborasi untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19. Bagi anak usia dini, dengan begitu anak usia dini tetap dapat belajar dengan bahagia dan menyenangkan meskipun masa pandemi belum berakhir. Metode penelitian. Peneliti kepustakaan ini bertujuan untuk menganalisis dampak apa saja yang dialami anak usia dini pada masa pandemi COVID-19. Pada penelitian ini, saya menggunakan bahasa dari literatur terkini sebagai sumber data yang terbagi atas sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan di antara lain e-book dan jurnal dari UNICEF, jurnal ilmiah internasional, artikel yang berkaitan dengan anak dan COVID-19. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berita-berita terupdate yang berkaitan dengan COVID-19. Penelitian keperpustakaan atau library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan bantuan informasi kepustakaan seperti buku e-book, yearbook, bulletin, jurnal artikel. Untuk menganalisis data, peneliti saya sendiri menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data-data yang digunakan bukan berupa angka melainkan kepustakaan. Metode untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif dengan tujuan agar hasil analisisnya dapat dijabarkan secara mendalam, terperinci, dan detail. Peneliti itu saya sendiri ini diawali dengan penentuan topik peneliti yang dilanjutkan dengan meninjau literatur terkini, reduksi literatur, pengorganisasian literatur, review literatur, dan pengambilan kesimpulan. Masuk ke pembahasan. A. Emosi yang tidak stabil. Upaya kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah dari rumah atau disebut dengan work from home membuat dampak negatif bagi ekonomi keluarga. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2019 setidaknya 10% dari penduduk Indonesia akan mengalami kemiskinan tingkat tinggi dan meningkat hingga 13% bagi anak-anak dan remaja. Dari persentase tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh berkurangnya pendapatan rumah tangga yang akan mempengaruhi kesejahteraan anak. Setidaknya terdapat 9 dari 10 anak mengalami penurunan kesejahteraan, antara lain penurunan makanan sehat dan bergizi, sanitasi, kesehatan, dan perlindungan anak. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa 52 juta orang yang dikatakan dengan pendapatan aman. Pembelajaran via online yang mengharuskan anak berinteraksi dengan teman dan guru mengharuskan anak memiliki perangkat lunak komputer atau laptop, minimal menggunakan smartphone. Sebuah kasus terjadi ketika ada keluarga dengan jumlah anak 3 usia sekolah semua pembelajaran dengan via online dan ada jadwal di jam yang sama. Bisa disayangkan pastilah akan berebut laptop karena semua merasa butuh sedangkan laptop yang ada hanya satu. Belum lagi jika laptopnya akan digunakan ayah untuk bekerja, sehingga anak mengerjakan tugas sekolah secara bergantian dengan saudaranya hingga larut malam. Bisa dibayangkan emosi mereka akan kacau jika tidak memiliki kesabaran yang tinggi karena semua merasa penting.
Lanjut ke krisis gizi dan kesehatan. Data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 menunjukkan setidaknya 7 juta anak di Indonesia mengalami stunting. Lebih dari 2 juta anak di bawah 5 tahun mengalami berat badan kurus dan obesitas, dan hampir 50% ibu hamil mengalami anemia. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebelum datang pandemi COVID-19 saja negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan gizi terhadap anak dan ibu hamil saja masih kurang, apalagi jika ditambah dengan datangnya pandemi COVID-19. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka anak mengalami malnutrisi karena berbagai sebab, antara lain 1. Pola makan yang buruk akibat dari dampak penurunan keuangan rumah tangga. 2. Nutrisi yang tidak sesuai dengan standar. 3. Rendahnya tingkat kebersihan, rendahnya akses kesehatan, dan tingginya angka penyakit menular seperti COVID-19. CGAP pembelajaran. Pemberlakuan work from home dan physical distancing mengharuskan sekolah-sekolah meliburkan muridnya. Anak usia dini belajar dengan cara bermain, lalu bagaimana jika sekolahnya libur padahal di sekolah anak dapat berinteraksi dengan banyak teman? Tentu hal ini akan berdampak pada psikologinya. Selain itu, perintah untuk melaksanakan physical distancing untuk anak usia dini juga tidak gampang. Kebijakan ini akan menimbulkan gangguan pembelajaran secara alamiah. Anak akan senang bermain dan bermain dengan temannya. Pembelajaran via online pada saat ini menjadi cara ampuh dalam dunia pendidikan untuk tetap melaksanakan pembelajaran untuk mencapai indikator materi. Padahal berhasilnya pembelajaran online tergantung pada guru, alat pembelajaran atau laptop, dan muridnya. Tidak semua pembelajaran online berjalan dengan optimal. Konektivitas harus benar-benar terhubung dengan baik. Berbagai kota di Indonesia dengan jangkauan internet yang rendah akan kesulitan untuk mengikuti pembelajaran online. Pembelajaran online menuntut guru untuk terus kreatif dan terampil untuk menggunakan teknologi, terus melakukan pembaharuan media belajar yang menarik agar anak tidak bosan. D. Krisis keamanan dan kenyamanan. Mayoritas anak usia dini mendefinisikan rumah sebagai tempat yang paling aman dan nyaman dibandingkan dengan tempat yang lain. Rumah juga merupakan sekolah pertama bagi anak kehidupan awal berada di rumah. Kekerasan pada anak meningkat karena adanya berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor karantina. Pada masa pandemi seperti ini, banyak wilayah yang telah menerapkan karantina wilayah pada daerah masing-masing. Daerah karantina wilayah dapat dilakukan dengan membatasi warga dengan menutup pintu masuk keluar suatu wilayah tersebut. Pada masa pandemi seperti ini, sekolah sebaiknya menyelenggarakan kegiatan peran penting dengan intensitas lebih tinggi dari biasanya. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi pemahaman tentang bagaimana memberikan keamanan dan kenyamanan pada anak agar anak tetap bahagia di rumah. Kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk work from home memberi dampak yang signifikan. Kebijakan work from home menimbulkan krisis ketahanan ekonomi keluarga. Dari krisis ekonomi keluarga tersebut muncul berbagai dampak bagi anak, antara lain 1. Terbatasnya fasilitas menunjang pembelajaran yang berakibat pada emosi anak tidak stabil. 2. Penurunan ketahanan pangan keluarga yang berakibat pada terjadinya krisis gizi dan kesehatan anak.
3. Guru kurang memahami e-learning dan orang tua kurang mengakses pembelajaran online, menimbulkan GAP pembelajaran. 4. Anak sebagai pelampiasan emosi ketika ekonomi keluarga menurun berakibat pada krisisnya keamanan dan kenyamanan anak. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan beralihnya gaya pengasuhan menjadi otoriter berakibat pada krisisnya pengasuhan pada masa pandemi. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.